Oke, deh. Iya. Kemudian kalau kita apa ya, dari sisi sampelnya biasanya PLS itu diperlukan minimal 30 Bapak Ibu, tapi bisa juga lebih dari 100 seperti itu ya. Nah, CBSM itu biasanya 200 ya Bapak Ibu, atau biasanya juga 100 dengan kondisi misalkan variabelnya lebih sedikit gitu. Ada ketentuan yang harus kita perhitungkan gitu ketika minimal sampelnya lebih dari kurang dari 200 seperti itu. Nah, dan lain-lain gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya mengenai apa itu perbedaan antara varian BSM dengan covarian BSM gitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita langsung ke software-nya ya, di sini kita menggunakan Smart PLS versi 3 ya. Jadi SMPLS itu sebetulnya ada dua yang terkenal, yaitu bisa menggunakan Warp PLS, satu lagi bisa menggunakan Smart PLS gitu. Nah, yang saya pakai adalah Smart PLS ya Bapak Ibu. Nah, datanya sudah saya bagikan di Zoom atau di grup GAD juga sudah saya bagikan. Kurang lebih datanya seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kita ilustrasikan ada model mediasi terlebih dahulu, kemudian kita lanjut bagaimana mengolah data di variabel moderasi, seperti itu. Nah, ini contohnya di atas ini merupakan indikator ya, indikator dari GS gitu. Nah, ini saya sebut, ya ini hanya contoh ya Bapak Ibu, misalkan government support. Ini sebetulnya modelnya saya buat acak gitu. Tapi nanti yang kita bisa pelajari bersama-sama adalah bagian mana melakukan interpretasinya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada SQ1, SQ2. Nah, ini merupakan bagian dari variabel dari SQ gitu, sistem quality. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung ke praktek software-nya ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sambil langsung membuka software-nya ya, kita bisa melakukan project baru di sini, new project. Ya, misalkan ini latihan variabel moderasi. Oke. Nanti di sebelah sini sudah ada Bapak Ibu mengenai project yang kita baru saja buat. Ya. Nah, untuk kita running datanya ini tidak bisa langsung data Excel Bapak Ibu. Jadi harus berupa filenya itu ekstensinya CSV gitu, delimited gitu. Maka kita kembali ke datanya Bapak Ibu, kita rubah dulu data Excel ini menjadi CSV. Ya, caranya kita lakukan save as Bapak Ibu. Ya, di sini ya, ini kan save as type-nya masih Excel workbook ya. Nah, kita ganti Bapak Ibu menjadi CSV gitu ya, delimited gitu. Nah, jika sudah kita klik save. Dan ini kebetulan sudah saya pakai, saya hapus dulu. Saya ganti aja CSV pengguna 2 gitu. Ya, ini bagian datanya sudah kita rubah menjadi CSV Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di file foldernya, ini saya sudah rubah menjadi survei pengguna 2 gitu. Ini bentuk filenya CSV. Nah, kemudian baru di software PLS-nya, baru kita melakukan import 24 jam data CSV-nya gitu. Nah, caranya di sini ada double klik import data Bapak Ibu. Kita klik di sini sesuai dengan instruksinya ya. Ya, lakukan double klik. Berpisah sama Daus. Ya. Kita arahkan ke file yang berbentuk CSV. Ya. Ya, nanti dia akan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ada GA1 sampai 4 gitu. Nah, misalkan pertama kita cek dulu ya Bapak Ibu, apakah data yang kita olah itu
terjadi error gitu. Biasanya kadang ketika kita membuka data nih, ada file-file yang di sini masih kosong gitu ya. Nah, biasanya ini yang menyebabkan error gitu. Atau bukan angka, tapi misalkan berupa alfabet gitu ya, R, S seperti ini gitu. Nah, ini juga bisa mengakibatkan gagalnya import. Nah, biasanya dia akan menunjukkan di sebelah di kursor saya ini, di bagian indikator, dia akan menunjukkan bagian mana yang terdapat error data seperti itu. Nah, kebetulan di data yang kita import ini tidak ada file error ya Bapak Ibu, artinya ini bisa kita lanjutkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan permodelan data ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya ada berbagai cara untuk melakukan permodelan data. Pertama, kita bisa langsung seperti ini ya Bapak Ibu, misalkan GS, kita klik 3 seperti ini, kemudian kita langsung geser ke worksheet-nya, nanti dia akan muncul seperti ini. Atau bisa kita satu-satu gitu, seperti ini. Kalau saya sendiri lebih suka satu-satu ya, karena hasilnya itu kita bisa rapikan sendiri gitu. Nah, misalkan contoh modelnya adalah seperti ini ya Bapak Ibu, ada kita ilustrasikan di sini variabel moderasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita lanjut bagaimana melakukan mediasi gitu. Nah, misalkan ada 4 variabel seperti ini ya. Kemudian ada satu variabel moderasi di sini. Nah, kita katakan ini adalah nama variabelnya itu intention nih. Atau intg. Ya, jadi untuk merubah bulatan ini, merubah namanya, kita tinggal klik kanan, kemudian klik rename. Nah, ini misalkan government support. Atau logonya GS. Sebetulnya ini penamaan logo ini bebas ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tidak ingin disingkat seperti ini, gitu. Misalkan X1 itu boleh gitu. Jadi sebetulnya terserah apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan ini sesuai dengan saya biasanya seperti ini ya, karena kalau X1, X2 itu agak sulit untuk melakukan identifikasi pada saat penulisan di karya tulis ilmiahnya. Kemudian kita lanjutkan di latihan variabel 2, kita rubah namanya menjadi social influence. Dan di X3 misalkan ada sistem quality. Nah, di variabel G-nya kita rubah namanya menjadi performance. Ya. Jadi kita asumsikan arahnya seperti ini ya Bapak Ibu. Sementara intention ini dianggap sebagai variabel moderasi gitu. Jadi yang mempengaruhi si performance-nya gitu. Nah, setelah itu kita coba masukkan indikatornya Bapak Ibu. Jadi indikator kan ada, kalau di SEM itu ada first order, ada second order ya. Nah, kebetulan dalam contoh kita kali ini itu langsung first order gitu. Jadi langsung ke indikator. Jadi tidak ada dimensi dulu baru indikator, tapi langsung indikator gitu. Jadi di government support ini yang lambangnya GS itu ada 4 indikator ya Bapak Ibu. Kita bisa melakukannya satu-satu atau bisa langsung juga ini bisa gitu. Jadi tinggal kita klik kiri, kemudian kita sambil klik kontrol gitu ya, sambil kita klik, nanti akan hasilnya seperti ini. Atau bisa juga klik di atas, paling atas itu klik kiri, kemudian paling bawah kita klik shift gitu. Biasanya dia langsung semuanya. Nah, seperti ini gitu. Nah, kita lakukan langkah yang sama untuk di variable social influence.
dan sistem quality. Begitu juga dengan variable intention ya. Dan variable performance. Nah, ini kan bentuk indikatornya masih belum kita rapikan ya Bapak Ibu. Sebetulnya bisa kita pindahkan satu persatu seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau ini lebih custom ya, jadi terserah keinginan Bapak Ibu. Atau bisa juga langsung melalui variabel yang misalkan di sebelah atas gitu ya, atau di sebelah kita letakkan di sebelah kanan gitu. Nah, caranya kita klik di variabelnya itu klik kanan, kemudian kita pilih ini ya, line indikator top gitu. Misalkan kalau kita menginginkan variabelnya terletak di atas. Nah, kemudian di performance juga ini kan menghalangi arah modelnya ya. Jadi kita pindahkan misalkan ke kanan gitu. Nanti dia bentuknya seperti ini. Jadi hasil yang kita inginkan itu lebih rapih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah variabel moderasi itu kita membutuhkan namanya tambahan konstruk moderasinya Bapak Ibu. Nah, caranya di variabel yang kita inginkan dijadikan moderasi ini yaitu di variabel performance itu kita klik kanan ya. Kemudian kita klik di sini add moderating effect. Ya. Nanti akan muncul halaman seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, yang kita harus perhatikan adalah cukup di bagian moderator variabel dan independent variabel gitu. Jadi kita pilih yang mana moderator variabelnya ya. Kalau kita lihat di modelnya itu kan yang menjadi moderator variabelnya adalah intention ya, Bapak Ibu. Jadi kita pilih di sini moderator variabelnya adalah intention. Kemudian independent variabelnya kita rubah menjadi satu-satu ya. Jadi government support dulu gitu. Kita asumsikan government support dulu. Nanti akan bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Supaya bisa kita deteksi perubahannya, kita rubah namanya bukan moderating effect tapi menjadi misalkan GS ke INTG gitu. Jadi artinya adalah moderasi antara government support ke performance melalui intention seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke moderasi dari social influence dan sistem quality gitu. Ya, moderator variabelnya tetap sama ya, ini intention. Kemudian independent variabelnya kita pilih yang social influence. Dia akan muncul seperti ini juga. Nah, ini juga kita sama ya Bapak Ibu, kita rubah social influence. Kemudian intention. Satu lagi kita masukkan yang sistem quality. Moderator variabelnya tetap sama ya Bapak Ibu. Intention, kemudian independent variabelnya kita rubah menjadi sistem quality. Ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Sama ini juga kita rubah. Sistem quality dan nah, ketika sudah seperti ini artinya model yang kita sudah bangun dalam PLS itu sudah selesai kita bentuk ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dalam PLS itu Bapak Ibu di sini ada namanya, kalau saya sendiri digolongkan menjadi 3 hal ya Bapak Ibu dalam menyusun sebuah artikel ilmiah gitu. Yang pertama adalah measurement model. Jadi kita melakukan checking gitu ya, melakukan bagaimana validitas dan reliabilitasnya, bagaimana sebetulnya diskriminan validity-nya gitu. Itu letaknya di measurement model.
Sementara jika di struktural model kita melihat sebetulnya bagaimana sih model yang kita sudah bangun itu apakah lebih baik gitu ataukah buruk gitu ternyata modelnya. Nah, ketika modelnya itu ternyata tidak memberikan dampak dampak yang signifikan atau modelnya ternyata kesesuaian modelnya buruk, nah ini kan artinya menjadi sebuah rekomendasi bahwa model yang kita bangun sebetulnya buruk gitu atau bisa jadi kebalikannya yang baik seperti itu. Jadi itu adanya di struktural model. Nanti yang dibahas adalah bagaimana pengaruh bersama-samanya, kemudian nanti di blindfolding ya di PLS itu ada predictive relevan untuk memprediksi bagaimana kesesuaian modelnya gitu. Kemudian efek size-nya bagaimana itu juga dijelaskan. Kemudian baru kita bahas mengenai bagaimana hipotesis penelitiannya gitu ya. Jadi ada 3 hal dalam PLS yang nanti akan dibahas gitu. Ya. Pertama adalah kita tentukan dulu ya validitas dan reliabilitas datanya gitu. Nah, ini didapat dari Cron-based alpha, composite reliability, autoloading, dan price variance expected gitu. Nah, caranya Bapak Ibu, ini ketika modelnya sudah dibentuk, sebetulnya di sini ada tombol ya, berupa tombol play gitu, atau di sini keterangannya adalah calculate. Kita klik calculate ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak sekali menu. Cuma biasanya yang paling banyak digunakan itu PLS algorithm, bootstrapping, dan blindfolding gitu. Bisa juga sih nanti ada multi group analysis gitu, tapi biasanya ketiga analisis ini yang paling banyak digunakan. Ya, pertama kita klik yang PLS algorithm ya Bapak Ibu untuk mengukur bagaimana measurement model dari model yang kita sudah bangun gitu. Nah, ini kita next aja ya Bapak Ibu, langsung start calculation. Nah, nanti akan muncul hasil statistiknya seperti ini. Nah, kelebihan Smart PLS adalah dia langsung melakukan generate dari file-file data-data yang sudah kita buat. Jadi kita tidak perlu mengolah data lebih lanjut gitu. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, kita lihat di sini kalau kita lihat ya setelah melakukan bootstrapping di bagian pemodelan datanya, worksheet model data itu sudah ada bagaimana pengaruh antar variabel dan pengaruh antar indikator gitu ya, indikator dan variabel gitu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini di government support ke GS1-nya ini menunjukkan nilai dari overloading-nya gitu. Ya, jadi pertama kali yang harus kita evaluasi terlebih dahulu adalah overloading-nya gitu Bapak Ibu. Nah, jika overloading-nya di atas 0,7 itu biasanya data itu sudah baik gitu. Tingkat. Nah, kita lihat di sini semua data sudah di atas 0,7 ya, kecuali di bagian sistem quality ya. Di sini ada 0,6 dan 0,628 gitu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu menurut pendapat penelitian lain itu sebetulnya nilai 0,6 atau batas paling bawahnya itu 0,5 itu masih bisa ditoleransi ya. Dengan catatan bahwa model yang kita bangun ini memang kebaruannya adalah benar-benar baru. Ya. Jadi 0,7 itu mungkin model yang sudah banyak digunakan, tapi toleransi yang di bawah 0,7 yaitu batas akhirnya 0,5 sampai 0,6 itu model-model yang benar-benar baru. Nah, sebelum menyimpulkan apakah 0,6 itu bisa kita terima atau belum, kita lanjut dahulu ke pengujian yang lainnya Bapak Ibu. Nah, pertama adalah kita di sini ya, di bagian kursor paling bawah yang sudah saya tunjukkan ini, ada bagian quality kriteria Bapak Ibu ya. Di sini ada R-square, F-square, ada construct reliability and validity, discriminant validity, dan lain-lain gitu. Nah, ini yang pertama kali kita harus lihat terlebih dahulu sebelum kita memutuskan tadi ya overloading-nya apakah baik atau tidak gitu. Nah, selain tadi di model yang ini,
Auto-loading juga bisa kita lihat di final result ini ya Bapak Ibu, di bagian auto-loading. Ini sudah ada nilai-nilainya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang warna merah itu sebetulnya yang apa ya, sistem itu memberikan warning gitu bahwa oh ini nih ada data yang patut kita amati gitu. Nah, auto-loading masih bisa asumsinya ini adalah model yang baru ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita bisa mengasumsikan oh bahwa model ini memiliki auto-loading yang baik gitu. Oke, selanjutnya kita coba apakah dia memiliki validitas dan reliabilitas yang baik melalui pengujian yang lainnya ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini yang harus kita lihat adalah sebetulnya di Cronbridge Alpha, Composite Reliability dan AV gitu ya. Nah, kriterianya adalah menurut HER nih, CA dan CR itu rekomendasinya adalah 0,7. Ya, jika di atas 0,7 maka dikatakan data tersebut valid dan reliable gitu. Nah, untuk bagian AV sendiri ini syaratnya adalah 0,5, minimalnya 0,5. Nah, untuk CA dan Cronbridge Alpha dan Composite Reliability ini juga rekomendasinya jika modelnya baru gitu. Nah, ini bisa ada toleransinya sebesar 0,6 gitu ya. Nah, cuma untuk bagian AV ini masih merah ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ada masalah data di bagian sistem quality gitu. Sebetulnya masalah data itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Misalkan jadi kita harus sebetulnya dalam sebuah penelitian kan kita pertama kali sebelum menyusun sebuah kuesioner dari turunan dari indikator, kita harus melihat dulu kan apakah kuesioner yang sudah kita bangun itu mencerminkan apa yang terjadi sesuai dengan faktanya gitu kan. Nah, kita lihat dulu kuesioner tersebut apakah benar atau tidak gitu kan. Nah, jika masalahnya di situ, misalkan masalah ini masalah government support gitu ya. Misalkan di era COVID ini pemerintah mendukung mendukung adanya social distance gitu. Tapi yang ditanyakan adalah misalkan yang bukan arah dari penelitian kita gitu. Misalkan scope kita adalah bagaimana government support terhadap ini ya, target kita misalkan pemerintah atau pegawai swasta gitu. Tapi yang kita tanyakan justru anak SD gitu kan. Itu kan konteks kuesionernya tidak tepat gitu. Makanya bisa jadi datanya itu bisa menghasilkan seperti ini. Atau bisa jadi memang itu sesuai dengan kenyataannya gitu kan. Memang data ini menunjukkan hal yang kenyataannya gitu. Jadi memang kita tidak bisa menghakimi salah satu pihak. Oleh karena itu biasanya solusinya adalah kita menambah jumlah sampel lagi ya. Jadi kita menambah jumlah sampel atau kita mengulang kembali Bapak Ibu. Menyebarkan kembali kuesioner yang kita sudah buat sebelumnya. Kita harus mengevaluasi nih apakah kuesioner kita tepat sasaran atau mudah dibaca oleh respondennya gitu. Nah, jika kedua solusi tersebut tidak memungkinkan ya mau tidak mau kita harus menghilangkan indikator-indikator yang menjadi masalah. Biasanya yang menjadi masalah adalah dengan overloading di atas di bawah 0,6 Bapak Ibu. Nah, kita contohkan di sini ya. Kalau kita lihat di variable performance ini nilai overloading-nya di atas 0,7 ya. Di variable intention ini juga nilai overloading-nya di atas 0,7. Kemudian di variable government support ini juga memiliki overloading di atas 0,7. Begitu juga dengan social influence ya Bapak Ibu. Nah, yang jadi masalah di variable ternyata di variable sistem quality nih ada dua variabel yang nilainya di bawah 0,7 yaitu sistem quality 2 dan sistem quality 4 gitu. Nah, ini nilainya di bawah 0,7 gitu sehingga harus kita sesuaikan gitu. Dan misalkan
kita hapus salah satunya saja ya Bapak Ibu. Jadi kita hapus, kalau kita hapus dua-duanya, seperti ini, itu apa ya, kalau dalam sebuah riset itu bisa saja sih satu variabel itu memiliki dua indikator gitu, tapi tidak direkomendasikan ya Bapak Ibu. Atau bahkan kalau satu variabel itu satu indikator, ini bukan menjadi indikator lagi gitu, tapi sudah menjadi variabel yang terpisah atau dimensi yang terpisah. Nah, misalkan kita hapus dulu yang SQ4 ya Bapak Ibu, yang paling jelek gitu datanya, sehingga menghasilkan ada 3 variabel yang tersisa. Nah, setelah itu kita olah data ulang Bapak Ibu. Klik calculate, kemudian kita pilih PLS algorithm, kemudian kita pilih star calculation. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti yang sebelumnya kita tampilkan gitu kan. Hanya bedanya terletak di outer loading-nya. Ya kalau kita lihat di sini outer loading-nya menjadi di atas 0,7 semua ya. Kalau kita lihat di sini di model yang sudah kita bentuk, ini sistem quality memiliki nilai outer loading yang di atas 0,7. Jadi hasilnya malah lebih baik gitu dibandingkan ada si indikator SQ4 tadi gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di variabel di quality kriteria bagian construct, reliability, dan validity Bapak Ibu. Nah, di sini untuk AV-nya dia di atas 0,5 ya Bapak Ibu. Artinya menjadi lebih baik itu, walaupun di sini untuk round batch alpha-nya masih 0,687, tapi masih bisa ada toleransi ya karena masih mendekati 0,7 dan masih di batas kewajaran 0,5 sampai 0,7 gitu. Dengan catatan model yang kita bangun ini merupakan model yang memiliki kebaruan ya Bapak Ibu. Nah, saya yakin untuk level S2 atau S3 biasanya memang pengembangan model ya, di S2 sendiri pengembangan model, sedangkan S3 ada kebaruan model gitu. Jadi PLS ini atau nilai dari round batch alpha, composite reliability, dan average itu masih bisa ada toleransinya. Oh, sekalian nggak, Dek? Tapi nanti kelamaan. Nah, tadi yang saya bilang ya Bapak Ibu, untuk outer loading dan AV itu menunjukkan bagaimana tingkat validitasnya. Ya, sementara round batch alpha dan composite reliability itu menunjukkan reliabilitas datanya. Gitu. Jadi kalau kita bahasakan di dalam artikel ilmiah yang sudah kita tuliskan, berarti kesimpulannya adalah bahwa data yang kita buat, model yang kita sudah kita susun itu memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Seperti itu. Nah, itu di bagian measurement model Bapak Ibu. Nah, secara umum yang wajibnya adalah seperti itu ya Bapak Ibu. Ada outer loading, ada round batch alpha, composite reliability, dan AV gitu. Nah, tapi biasanya dalam sebuah penelitian yang lain itu kita menambahkan diskriminan validity gitu. Nah, diskriminan validity itu diantaranya ada beberapa hal ya Bapak Ibu, ada cross loading gitu, ada Fornal Laker gitu, dan kemudian ada HTMT gitu. Nah, itu letaknya ada di sini ya Bapak Ibu. Di quality kriteria kita bisa pilih di sini menu ada diskriminan validity. Nah, pertama kita coba cek cross loading-nya ya Bapak Ibu. Cross loading itu untuk mengukur gitu ya bahwa variabel yang menjadi target, misalkan kita pilih di sini government support ya. Nah, government support ke indikatornya yaitu G1 sampai G4 ini harus lebih besar dibandingkan government support ke indikator yang lain. Contohnya kita bandingkan government support dengan intention. Dia nilainya 0,5 ya. Artinya ini cross loading-nya masih bisa diterima ya Bapak Ibu. Kemudian kita bandingkan juga dengan indikator yang lain. Di indikator sistem information misalkan. Nah, di sini masih di atas 0,8 ya. Kita di sini patokannya 0,8. Jadi kalau kita bandingkan dengan SI ini masih di bawah 0,8. Kita bandingkan dengan sistem quality juga masih di bawah 0,8. Nah, begitu pula dengan
yang lainnya ya Bapak Ibu. Misalkan intention nih. Intention dengan indikatornya intention di sini ya. Berarti yang menjadi patokan kita adalah 0,8 ini. Nah, kita sama ini dibandingkan juga dengan indikator lainnya seperti misalkan di sini mana intention yang sebelah sini ya Bapak Ibu. Kita bandingkan dengan government support, dia masih di bawah intentionnya. Intention itu kalau kita rata-ratakan mungkin 0,8 ya. Ini masih di bawah 0,8. Kemudian bagian social influence juga ini di bawah 0,8 dan lainnya gitu. Nah, artinya dapat kita simpulkan bahwa semua overloading dalam setiap indikator itu sudah memenuhi cross loading yang baik. Seperti itu. Selanjutnya kita melakukan analisis namanya HTMT ya Bapak Ibu, atau heteroid monotrade ratio. Gitu. Nah, HTMT itu apa sih Bapak Ibu? Nah, HTMT itu sebetulnya apa ya? Nilai HTMT itu direkomendasikan di bawah 0,9 gitu. Jadi kalau nilainya di bawah 0,9 itu menunjukkan bahwa tidak adanya kesenjangan dalam discriminant validity gitu. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu. Apakah semua nilai di dalam HTMT ini di bawah 0,8 ya? Nah, kita coba di sini di moderating dulu, ternyata tidak ada ya Bapak Ibu, 0,8. Kemudian di government support juga ini masih ada yang mendekati 0,9 ya, tapi masih di bawah 0,9 sehingga ini masih bisa HTMT-nya masih diterima gitu. Kemudian di bagian intention ini juga masih di bawah 0,9. Kemudian di bagian performance juga ini di bawah 0,9 gitu. Nah, kesimpulannya semua nilainya di bawah 0,9. Jadi dapat kita simpulkan bahwa HTMT itu korelasi antara dua konstruk itu menjadi reliable gitu karena di bawah 0,9. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya ini ada yang bertanya cara dapat programnya di mana. Ini yang mengenai reflektif dan mendapatkan software-nya di mana ya. Oke. Saya coba share dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan software-nya mungkin bisa langsung ke website saya langsung ya Bapak Ibu. Di sini ada Smart PLS ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung download di sini. Ya, langsung download di sini gitu. Jadi nanti ada instruksinya bagaimana cara installnya gitu. Kemudian bagaimana tahap-tahapannya ada di sini semua Bapak Ibu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu install gitu. Ini filenya cukup ya sekitar kalau nggak salah sekitar 100-an ya. Filenya itu sekitar 100 MB gitu. Jadi lumayan lama ya mungkin ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian yang ketinggalan bisa melihat lagi penjelasannya melalui recording yang nanti dibagikan gitu. Sambil Bapak Ibu bisa instalasi software-nya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke tadi mengenai measurement model ya. Nah, semua kriteria dalam measurement model itu sudah kita selesai bahas ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jika tidak ada masalah dalam measurement model, langkah selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi struktural model, Bapak Ibu. Nah, struktural model itu seperti yang saya jelaskan di awal, tujuannya adalah untuk kita melihat bagaimana dalam model itu apakah sudah sesuai, bagaimana efek size-nya, bagaimana pengaruh bersama-samanya. Gitu. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Nah, caranya kita kembali lagi ke worksheet kita ya Bapak Ibu yang memiliki modelnya di sini. Kita klik di sini calculate.
kemudian kita pilih menu bootstrapping. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah ini ya Bapak Ibu. Dua terakhir ini ya, ada test type dan significance level gitu. Test type ini kita pilih ya, mau one tile atau two tile gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham semua ya, apa sih bedanya one tile dengan two tile gitu. Nah, kalau one tile itu yang memihak satu arah ya, misalkan pengaruh X berpengaruh positif terhadap Y, atau pengaruh X berpengaruh negatif terhadap Y. Jadi memihak, kalau kita dulu pelajari, ada memihak sisi yang positif atau sisi yang negatif. Misalkan tadi ada sebuah pendapat dari penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa oh ternyata kualitas sebuah sistem itu memiliki pengaruh yang positif gitu terhadap kinerja. Nah, itu berarti kita menggunakan one tile. Atau sebaliknya, kualitas sistem itu ternyata dapat memberikan efek negatif terhadap kinerja. Ya, artinya kita memilih one tile gitu. Tapi kalau kita pilih yang two tile, ini tidak memihak salah satunya ya. Jadi yang kita ukur hanyalah pengaruhnya saja gitu. Jadi apakah X berpengaruh terhadap Y gitu. Nah, itu sekilas tentang bagaimana fungsi dari one tile dan two tile gitu. Biasanya dalam penelitian S2 atau S3 itu kita harus sudah tegas gitu ya, mana yang sikap kita mau mendukung yang positif atau mendukung yang negatif gitu. Biasanya itu ya kalau di level S2 dan S3. Tapi dalam menutup kemungkinan masih ada yang tutel juga itu nggak masalah sih. Jadi tergantung dari ini bukan berarti keinginan kita ya Bapak Ibu, tapi bergantung kepada bagaimana literatur terdahulu mengatakan gitu. Jika banyak yang menyatakan bahwa oh ini one tile ya, ya sudah kita bisa ikuti yang one tile, atau jika kita lebih condong kepada penelitian yang two tile itu juga tidak masalah. Nah, kemudian di signifikan levelnya juga ini biasanya yang suka menjadi miss ya pada peneliti-peneliti gitu kan. Signifikan level itu kan terkait kepada tingkat error sampel ya. Misalkan yang kita inginkan 10%, berarti ini diganti menjadi 0,1 gitu. Atau kita misalkan 5%, kita ganti menjadi 0,05. Nah, itu nanti penentuan di bagian metodologi penelitian Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mengambil sampelnya, bagaimana menentukan sampelnya nanti seperti itu. Nah, misalkan contohnya saja seperti ini ya Bapak Ibu, karena perbedaan signifikan level atau test type itu merubah hasilnya Bapak Ibu. Ya, jadi ini makanya di bagian metode penelitian itu dikatakan menjadi salah satu bagian komponen yang sangat penting untuk mempengaruhi hasil nanti di bab 4 dan bab 5. Oke, kita asumsikan aja seperti ini ya Bapak Ibu. Kita klik start application. Nanti akan munculnya hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana struktural model struktural model itu sebetulnya ada di PLS algorithm, Bapak Ibu. Saya sedikit lupa. Jadi bootstrapping itu untuk menentukan hipotesis penelitian kita. Nah, ini mungkin bisa nyambung hipotesis ya, tapi nanti kita selesaikan dulu yang struktural model gitu. Nah, dalam struktural model itu yang bisa kita lihat di sini di bagian PLS algorithm, Bapak Ibu, ini di bagian R-square. Ya, ada R-square ya. Ini untuk menguji pengaruh bersama-sama Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bagaimana ketiga variabel ini mempengaruhi secara bersama-sama variabel performance gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ini kan hanya mempengaruhi model ini tuh kan model yang sudah di bootstrapping ya. Tapi kalau kita lihat PLS yang algorithm, dia modelnya menjadi seperti ini gitu. Jadi setiap angka dalam PLS algorithm dan bootstrapping itu memiliki angka yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah, untuk PLS algorithm itu seperti ini gitu. Nah, kalau kita lihat dampak antara GS dan performance untuk masing-masing variabel itu sekitar 20%-an ya. Karena ini kan dikali 100% gitu.
ini 20% gitu, ini 20%-an, nah ini 10% gitu. Nah, bagaimana ketika dipasangkan menjadi satu model gitu. Nah, itu adanya di R square, Bapak Ibu. Nah, di sini menunjukkan bahwa adanya ketika dipasangkan bersama-sama nih, ada dampak sebesar 64% gitu. Jadi artinya ketika digabungkan menjadi sebuah satu model, ini memberikan pengaruh bersama-sama yang besar gitu. Sementara 40% lainnya bisa dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada hubungannya dengan ini. Seperti itu. Itu cara membaca R square, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat effect size ya, Bapak Ibu. Nah, effect size ini bagaimana sih dampaknya ya? Dampak dari ukuran dampaknya gitu. Biasanya dalam penelitian terdahulu itu dikatakan kuat ketika nilainya 0,35. Jadi 0,35 ke atas itu bisa dikatakan kuat. Tapi kalau nilainya antara 0,35 sampai 0,15 itu dikatakan moderate gitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling besar adalah 0,267 ya. Nah, berarti ini intention ke performance itu dikatakan moderate. Sementara yang lainnya jika di bawah 0,02 gitu itu dikatakan lemah. Artinya jika kita lihat di sini di yang 0,15 sampai 0,02 itu sisanya ya, berarti sisanya itu memiliki efek size yang lemah gitu. Nah, kalau di grafik ini juga kita bisa langsung terlihat ya Bapak Ibu mana yang termasuk moderate dan mana yang termasuk efek size yang lemah. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi isu kolineritasnya ya, biasanya ada di ini ya, kolineritas statistik gitu. Jadi untuk melihat sebetulnya model yang kita bangun itu apakah ada isu kolineritas gitu ya. Nah, ini menurut penelitian terdahulu nilainya ketika di bawah 0,5 itu artinya tidak ada isu kolineritas gitu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini nilainya di bawah 0,5 semua ya. Sorry bukan FIF. Model fit Bapak Ibu. FIF ya. Oh iya FIF. Ya. Jika FIF di bawah 0,5 artinya kan itu tidak ada memiliki isu kolonialitas gitu. Tapi begitu memiliki nilai di atas 0,5 itu artinya berarti tidak ada isu kolonialitas gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di outer value-nya ini FIF itu memiliki nilai di atas 0,5 gitu. Berarti sesuai dengan pernyataan saya tadi bahwa tidak ada isu kolonialitas gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa memanfaatkan menu blindfolding ya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menguji prediktif relevance gitu. Artinya bagaimana kesesuaian modelnya berdasarkan pengaruh bersama-sama tadi. Ya, gitu. Nah, caranya di sini kita klik di pertama kita kembali lagi ke worksheet-nya Bapak Ibu. Ya, kemudian kita pilih di sini calculate, kemudian kita klik blindfolding, start calculation. Ya, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang kita lihat adalah bagian predicted relevannya saja Bapak Ibu atau key square-nya di sini ya. Ya. Nah, kategorinya adalah bukan kategori. Ini besarnya ini ya, besarnya model yang memprediksi ya. Itu sebesar 37,6% gitu. Artinya model yang kita sudah bentuk, sudah bangun ini memiliki kesesuaian sebesar 37,6%. Gitu. Yaitu untuk struktural model ya Bapak Ibu. Jadi ada dua tipe, bisa menggunakan bootstrap dari PLS algorithm dan blindfolding gitu. Nah, selanjutnya ketika struktural model sudah selesai, ya tahap terakhir adalah kita menentukan bagaimana hipotesis yang kita sudah bangun gitu. Nah, kalau kita lihat dari modelnya berarti ada
berapa ini? Ada 1, 2, 3. Berarti ada 6 hipotesis ya Bapak Ibu. Government support terhadap performance, social influence terhadap performance, dan system quality terhadap performance. Dan bagaimana ketika melalui intention-nya gitu. Jadi ada 6 hipotesis. Oke, caranya seperti tadi yang sudah sempat saya running ya, itu menggunakan bootstrapping seperti ini. Kemudian kita klik execution. Nanti akan muncul halaman seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada bentuk pengaruhnya ya antara GS INTG, pengaruh GS terhadap performance melalui moderating intention dan lain-lain. Di sini ada original sample. Nah, original sample itu menunjukkan bagaimana pengaruhnya ya. Misalkan kalau kita lihat di sini government support terhadap performance memiliki pengaruh sebesar 0,22 atau 22% gitu. Nah, kalau variabel moderasi ini ya government support terhadap performance ketika ada moderasi intention itu memiliki justru negatif ya Bapak Ibu. Negatif 14% gitu. Jadi dampaknya adalah negatif gitu ketika ada moderasi dari intention-nya gitu. Nah, begitu juga dengan yang lainnya Bu Bapak Ibu. Ini yang paling besar ternyata di bagian intention terhadap performance itu 42,9%. Nah, kemudian hal penting lainnya adalah melihat bagaimana sebetulnya apakah ada pengaruh gitu ya. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan dependen. Ya, caranya kita bisa melihat tes statistik ya. Kita bandingkan tes statistik dengan t-value. Nah, kalau seperti itu kan kita harus melihat dulu tuh berapa t-value-nya ya. Kita harus mencarinya dulu gitu. Nah, biasanya yang paling gampang itu dilihat dari p-value Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita bandingkan dengan tingkat error yang ditentukan. Ya, tadi kita sudah tentukan bahwa tingkat errornya adalah 5%. Ya, artinya 0,05 gitu. Jadi kita bandingkan antara nilai p-value ketika di bawah 0,05 itu artinya memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruh positif signifikan gitu. Nah, di sini juga sebetulnya kita bisa melihat nih warna merah itu yang tidak berpengaruh gitu, sedangkan warna yang hijau ini berpengaruh gitu. Berarti kita coba dulu warna hijau ya. Di sini warna hijau itu nilainya di bawah 0,05 Bapak Ibu. Makanya nilainya hijau. Artinya ada pengaruh nih. Jadi government support berpengaruh terhadap performance, intention berpengaruh terhadap performance, dan social influence berpengaruh terhadap performance. Gitu. Nah, ternyata moderasi itu justru yang menyebabkan adanya tidak adanya pengaruh gitu ya. Jadi artinya moderasi itu bikin jelek gitu. Ya kalau kita lihat di sini semua variabel moderasi ini tidak memiliki pengaruh ya Bapak Ibu. Jadi itu nanti bisa disimpulkan oleh artikel ilmiah Bapak Ibu bahwa justru adanya variabel moderasi itu yang menyebabkan tidak ada pengaruh gitu. Jadi si intention ini tidak memiliki dampak gitu ketika menjadikan moderasi. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu bagaimana melakukan interpretasi dari hasil statistik dari PLS gitu ya, menggunakan PLS. Ini simple ya. Bahkan kalau running PLS gitu ya, kita bisa selesaikan bisa 5 menitan gitu ya, cepat sekali gitu. Nah, kalau kita sudah ada referensi terlebih dahulu, referensi penelitian terdahulu, itu akan lebih cepat melakukan interpretasi dari hasil statistik ini, Bapak Ibu. Ya. Nggak ada. Oke. Ada yang bocor sepertinya. Oke, satu lagi Bapak Ibu, selanjutnya tadi kan model yang memiliki moderasi ya. Nah, bagaimana ketika variabelnya memiliki mediasi gitu. Biasanya dalam penelitian-penelitian di S2, S3 itu suka ada mediasi gitu ya. Bagaimana pengaruh government support terhadap performance melalui intention. Jadi modelnya kita rubah sedikit ya Bapak Ibu.
Jadi di sini ada government support, intention seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, misalkan kita asumsikan seperti ini modelnya. Ya. Jadi ada 4 hipotesis ditambah dengan 3 hipotesis yaitu variabel mediasi. Jadi bagaimana pengaruh government support bagaimana pengaruh government support terhadap performance melalui intention gitu. Jadi dia harus melalui intention dulu itu seperti apa gitu. Nah, caranya sebetulnya sama Bapak Ibu langkah-langkahnya. Pertama adalah kita melihat dulu ya PLS algoritmnya. Kita lihat dulu outer loading-nya di sini apakah ada gitu. Ternyata sudah tidak ada ya. Kemudian construct reliability-nya ini juga hampir sebetulnya karena modelnya hampir sama dan datanya sama, kemungkinan besar hasilnya juga tidak terlalu berbeda gitu. Kalau kita lihat di sini hampir sama semua ya Bapak Ibu. Cross loading juga memenuhi, HTMP juga semuanya di atas di bawah 0,9 gitu. Kemudian R square-nya juga, nah mungkin yang berbeda di R square ya. Ternyata kalau mediasi itu ini terhadap intention sebesar 43%, sementara intention terhadap performance 50,9% gitu. Itu untuk R square. Untuk F square-nya sendiri juga sedikit berbeda di sini ya Bapak Ibu. Jadi yang sama, yang kemungkinan sama itu di validitas dan reliabilitas data karena datanya tidak berubah dan modelnya juga tidak terlalu berubah gitu. FIF-nya juga cenderung di atas 0,5 ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kolinearitas gitu. Oke. Nah, itu perbedaannya mungkin hanya terletak pada di sini Bapak Ibu, di bagian bootstrapping. Jadi kita melihat bagaimana pengaruh, sebetulnya berapa sih pengaruh antara government support terhadap performance melalui intention gitu. Nah, caranya di bagian bootstrapping ini sama ya seperti yang tadi. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu, ada satu variabel yang tidak berpengaruh ternyata. Itu bagian social influence terhadap intention. Itu pengaruh yang negatif. Ada pengaruh sedikit tapi negatif gitu. Jadi pengaruh negatif, tapi tidak ada pengaruh ya. Biasanya itu nilai tidak berpengaruh itu ketika dampaknya di bawah 15% ya kalau nggak salah. Saya lupa tapi sekitar 20-15% itu biasanya tidak berpengaruh signifikan gitu. Nah, cara untuk melihat bagaimana dampak mediasinya itu kita lihat di final result Bapak Ibu. Kita lihat yang bagian spesifik indirect effect. Ya, nanti di sini ada tahapannya ya Bapak Ibu, bagaimana sistem quality berpengaruh terhadap performance melalui intention gitu. Ini sebesar sekian. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar lagi. Ya, jadi kita bisa lihatnya di sini ya. Jadi kita ulang, lihatnya di bootstrapping, kemudian kita lihat di final result yang bagian spesifik indirect effect. Ya, di sini. Nah, kita juga bisa melihat di sini bagaimana pengaruhnya ternyata ada satu yang tidak berpengaruh ya, yaitu sama, social influence. Kalau kita lihat tadi di bagian pet coefficient juga social influence itu memang tidak berpengaruh terhadap intention. Nah, biasanya akan bukan biasanya sih, tidak terlalu ya. Tapi kebetulan dalam hasil ini ternyata social influence pun tidak memiliki pengaruh terhadap performance melalui intention gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan interpretasi angka statistik dalam sama PLS, khususnya dalam kasus variabel moderasi dan
mediasi gitu. Ini yang mungkin paling banyak digunakan di penelitian kita di S2 dan S3. Biasanya ada mediasi gitu, atau kadang kasus-kasus tertentu menggunakan variabel moderasi. Oke, sampai sini. Oke, sampai sini dulu mungkin eh, ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya coba di kolom chat dulu ya. Oke. Pertama, oh iya FIF tadi. Oh ya, mohon maaf ya. FIF itu nilainya di bawah 5 ya. Terima kasih Ibu Evelina sudah mengingatkan. Saya sudah lama tidak menggunakan PLS gitu terakhir. Jadi agak lupa-lupa ingat gitu. Ya, jadi tadi untuk agak koreksi sedikit di bagian ini ya, FIF ya. Jadi untuk prestasinya itu ketika nilainya di bawah 5, bukan 0,5 ya, tapi di bawah 5, itu dikatakan tidak memiliki kolenialitas gitu. Ya, terima kasih Bu Evelyn. Di sini juga makanya nilainya di bawah 5 semua ya, makanya ini tidak terjadi kolenialitas. Kemudian dari Bu Dwi Handayani ya, worksheet hasil running apakah bisa di-copy? Ya, jadi worksheet hasil statistik ini kalau Bapak Ibu berlangganan secara full version, ini bisa diekspor Bapak Ibu. Nah, kebetulan punya saya ini yang sudah berlangganan ya, artinya ada fitur export to Excel-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kita ekspor ya Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk Excel gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana indirect effect-nya gitu, datanya seperti dalam bentuk Excel. Nah, kalau jadi pada saat kita pertama kali mendaftar, biasanya kita diizinkan menggunakan full version itu selama 30 hari. Jadi versi trial itu kita bisa bebas menggunakan yang versi full versionnya. Tapi setelah 30 hari, kalau Bapak Ibu tidak berlangganan nih, dia akan berubah statusnya menjadi versi student, di mana ada keterbatasan fitur-fiturnya. Pertama, tidak bisa melakukan export to Excel nih. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melihat angka-angkanya dari softwarenya, gitu. Kemudian yang kedua, modelnya juga ini tidak bisa di-copy gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini bisa kita ekspor ke image ya. Nah, tapi kalau versi student ini tidak bisa. Tapi bisa kita akali dengan pakai fitur snapping tool ya. Sini pakai snapping tool. Ini bisa capture modelnya seperti itu. Kemudian yang paling penting sebetulnya ada di sisi sampelnya ya. Sampelnya itu terbatas, hanya bisa digunakan maksimal 100 gitu. Kalau di versi yang berlangganan atau trial 30 hari itu kan bisa bebas yang mau 100, mau 50, mau ribuan gitu. Itu bisa digunakan. Oke, kemudian selanjutnya variabel mediator dan moderator, beda penggunanya di mana? Oke, mungkin nanti agak sedikit panjang ya kalau bicara itu ya, karena lebih kepada teori metode penelitian gitu ya. Tapi singkatnya, variabel mediasi adalah untuk sampai kepada jarak performance. Jadi untuk sampai kita dari sini ke Bekasi gitu, misalkan kita harus melewati misalkan Cakung dulu gitu, seperti itu. Jadi untuk sampai kepada performance, kita harus melewati intention dulu, seperti itu. Itu mediasi. Tapi kalau moderasi, ya seperti ini moderasi. Jadi kalau ada si variabel ini gitu, ini apakah memperkuat atau memperlemah gitu. Oke. Jadi dia tidak berpengaruh nih, si variabel ini tidak berpengaruh, tapi ketika adanya sebutlah kita namanya variabel X ya, variabel X-nya deh. Nah, adanya variabel X-nya ini bisa memperkuat dampak antara government dengan performance gitu, misalkan seperti itu. Itu bedanya mediasi dan moderasi.
Bedanya seperti itu Bapak Ibu, Pak Suprapto ya. Nanti lengkapnya mungkin bisa Bapak Ibu pelajari di bagian mediasi, tapi singkatnya seperti itu penggunaannya. Jadi tergantung dari teori atau penelitian terdahulunya seperti apa. Ada yang memang dia mediasi, ada yang bisa moderasi gitu, seperti itu. Pendidikan apa dua? Oke, dari Ibu Elistia ya, apakah lazim gitu ya untuk hubungan langsung eksogen ke endogen tanpa ada mediasi dan moderasi? Bisa sih Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya seperti ini ya. Mungkin saya konfirmasi lagi ke Ibu Elistia. Apakah maksudnya seperti ini Bu? Modelnya Bu? Seperti Iya ini? betul Pak. Iya betul. Iya. Seperti Betul itu. ya? Ya, Iya. ini sangat lazim Bu, karena ini juga umum banyak digunakan. Jadi tidak masalah ketika tidak ada mediasi atau moderasi. Mungkin kalau di beberapa bulan sebelumnya juga saya sempat membahas yang ini ya, tentang hanya tidak ada moderasi dan mediasi gitu. Jadi saya membahas soal bentuk bentuk modelnya seperti ini gitu. Tapi biasanya model-model yang kompleks gitu, itu biasanya ada mediasi atau moderasi. Seperti itu Bu Elistia. Kemudian apa lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Pak Ayat. Ya, siapa? Vivi. Sebentar, ada lagi ya. Iya, maaf, Pak. Iya. Vivi ya. Iya, terima kasih. Berkaitan dengan measurement model ya. Apakah harus ketiga-tiganya diujikan atau bisa salah satunya saja? Oke. Baik Bapak Ibu Vivi. Ya. Jadi untuk measurement model itu biasanya umum yang digunakan adalah ini dari yang saya baca secara literatur ya Bapak Ibu. Biasanya yang wajibnya itu menilai overloading, kemudian Cronbach alpha, composite reliability dan average gitu. Karena itu yang paling sering yang pasti ada dalam sebuah artikel ilmiah gitu. Nah, untuk discriminant validity ini sebetulnya penting juga Bapak Ibu. Ya, di bagian Funnel Laker, cross-loading ini penting juga, tapi biasanya hasilnya itu akan mengikuti biasanya ya. Tapi ada juga kasus yang kadang di bawah itu, gitu. Tapi biasanya identik dengan mengikuti. Nah, kalau Bapak Ibu memasukkan discriminant validity, jadi sebetulnya akan lebih lengkap pembahasannya karena tidak hanya dilihat dari sisi validitas dan reliabilitas, walaupun sebenarnya diperbolehkan gitu ya hanya sampai validitas dan reliabilitas gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi saran saya adalah diuji sampai discriminant validity, sampai FVF gitu, seperti itu. Saya belum menemukan literatur yang jelas gitu ya, apakah hanya boleh sampai pada apakah harus semuanya dibahas gitu atau boleh tidak. Tapi sepengalaman saya, ada yang penelitian itu dia tidak ada FVF gitu, tidak ada HTMT, tidak ada Funnel Laker gitu, tidak lengkap gitu intinya. Tapi mereka pasti melibatkan ada overloading gitu, kemudian ada di sini ada Cronbach alpha, ada composite reliability dan average variance extracted gitu. Jadi ya keempat ini biasanya menjadi satu kesatuan. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang berpendapat atau apa ya punya pendapat lain juga boleh ya karena kita kan sharing gitu. Tapi sepengetahuan saya seperti itu, Bu Vivi. Terima kasih, Pak. Ya, jadi nanti untuk sampai validity lagi mungkin bisa dicari justifikasi di penelitian terdahulu lagi ya, apakah diperbolehkan atau tidak gitu. Sepengalaman saya belum pernah ada yang statement bahwa ini minimal sampai AV itu belum pernah sepengalaman saya. Biasanya saya menulis juga tidak sampai pada overloading dan constructability ya, tapi saya sering selalu menuliskan ada discriminant validity, kemudian ada konteks-konteks yang lain gitu. Oke, Bapak Ibu,
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi nggak ya? Oh, ada lagi nih dari Bu Evelyn ya. Reflective formative approach ya. Nah, ini mungkin sudah higher order construct tentang reflective formative. Iya, Bapak Ibu. Jadi dalam SEM itu ada namanya formatif dan reflektif ya. Ya, biasanya masing-masing itu memiliki jadi nanti kriteria penilaiannya juga berbeda-beda gitu. Kalau Bapak Ibu baca di literatur dari Hare, kemudian dari biasanya penemu aslinya itu kan Hare ya Bapak Ibu. Nah, itu literatur di situ bisa dibaca. Nanti ada perbedaan antara reflektif dan formatif gitu. Biasanya tuh saya agak lupa karena riset saya sendiri itu biasanya ke eh, apa ya? Reflektif ya, ke formatif ya. Jadi saya jarang menggunakan yang penelitian yang reflektifnya gitu karena biasanya eh, ada sih literaturnya saya lupa tapi hanya poin-poin tertentu yang dijadikan sebagai acuan dari itu gitu. Mungkin Bu Evelina bisa baca lebih dalam ya soal penelitian lebih dalam itu reflektif dan formatif. Nah, untuk terus terang untuk ini mana ya? Untuk disjoint to stack saya juga masih bingung maksudnya seperti apa ya Bu Evelyn? Apakah second order gitu? Bu Evelyn masih ada? Oke, sepertinya itu ya. Udah nimut, tapi nanti bisa dipelajari lagi ya Bu Evelyn. Setahu saya disjoint to stack itu maksudnya mungkin second order ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ada dimensi dan ada indikator gitu. Kalau ini kan berarti first stack gitu ya. Kalau second order, di sini ada tambahan lagi Bapak Ibu. Jadi sebelum melalui indikator ada dimensinya terlebih dahulu. Nanti deh kita di sesi selanjutnya karena cukup panjang juga. Tapi intinya di second order itu ini penelitian yang memiliki ada dimensi dan indikator. Ini juga bisa diolah oleh data statistik. Iya dok, maaf Baik, tadi. Ya. Oh ya. Ya, Gimana? maaf tadi sempat ini apa namanya agak lama buka mic-nya. Iya dok, kebetulan saya lagi penelitian ya pakai dimensi dan juga ada reflektif apa namanya konstruknya. Memang kemarin sempat agak bingung menentukan ini reflektif atau informatif gitu. Semakin Formatif saya baca ya? kayaknya semakin sulit saya menentukan. Akhirnya saya tetapin karena nggak maju-maju dok, gara-gara bingung dengan reflektif dan formatif. Cuman akhirnya saya berdasarkan beberapa literatur saya tentukan yang indikator manifestnya itu reflektif dan indikator dimensinya itu sebagai formatif gitu. Jadi ya itu sih, kalau dokter bersedia nanti mungkin boleh discuss juga mengenai hal itu. Iya, ya. Berarti persepsi saya betul ya Bu ya, itu lebih kepada dimensi dan indikator ya. Benar. Gitu. Disjoint itu sendiri apa namanya mekanisme penganalisaan datanya jadi 2 tahap dok. Jadi reflektifnya sendiri diolahnya, formatifnya sendiri gitu. Ya, jadi saya paham. Jadi kalau di penelitian Ibu ada reflektif dan formatif ya, seperti itu ya Bu ya. Benar. Iya. Ya Bu, itu juga saya pernah ini juga sih baca, memang ada kombinasi seperti itu juga ada Bu. Gitu. Cuma untuk saya kurang ingat ya, ketika ada kombinasi seperti itu mana yang dipilih kriterianya juga saya lupa, tapi ada kok Bu, itu Bu bisa dibaca di jurnal Ibu. Karena saya takut penjawabnya takut salah gitu, karena ada kombinasi reflektif dan formatif.
Heeh. itu kan pemilihan measurement model dan struktural modelnya itu kan juga kan agak sedikit berbeda gitu. Iya, Dok, Nah, benar. jadi itu, Heeh. jadi mungkin nanti bisa Ibu dalamin, atau nanti kita bisa discuss lagi, Bu. Saya coba cari tahu dulu seperti itu. Boleh, Dok. Makasih, Dok. Ya, oke, Bapak Ibu, masih ada 7 menit lagi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Menggunakan konseptual model saya sudah betul atau belum, Bu? Ya, sepertinya sudah tidak ada ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang risetnya mengenai SMPLS gitu, mungkin bisa diskusi dengan saya gitu ya kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu jadi masalah gitu. Saya juga tidak menjamin bisa 100% menyelesaikan masalah Bapak Ibu, tapi setidaknya saya juga ikut belajar juga gitu. Barangkali seperti ini kan dari risetnya Bu Evelyn, ini menjadi hal baru bagi saya gitu. Bagaimana riset antar perpaduan antara variabel formatif dan reflektif gitu. Sebetulnya saya sudah tahu dari dulu gitu ya, tapi mungkin karena belum mencoba bagaimana menuangkannya ke dalam sebuah riset, jadi kriteria-kriterianya saya belum baca literaturnya secara dalam. Seperti itu. Ya, itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Karista. Ya, terima kasih Pak Ayat. Sangat luar biasa ya, sore-sore tapi masih pada semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ayat atas materinya. Luar biasa. Nanti tinggal saya share rekamannya, izin Pak Ayat. Siap, Mas. Ya, mungkin Bapak Ibu saya cukupkan untuk sesi kris sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Ayat yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Sedikit pengumuman Bapak Ibu, besok ada 2 sesi di akhir bulan nih. Jam 9 sore ada Bu Ami starting research dan 15.30 tentang biometrik ya Pak Ayat kalau nggak salah. Ya, tentang bibliometrik, Mas Karista. Betul. Jadi besok silakan kami tunggu kehadirannya juga jam 9 dan jam 15.30 ya bagi Bapak Ibu yang bisa berkenan hadir. Ya, saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah berkenan hadir pada sesi kris. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya N Bu ya, Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Terima kasih.